Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aldi Maulana dengan NIM 13020230027 dengan kelas A1 dari kelas A1 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan pengimplementasian penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis. Pertama-tama saya mohon maaf kepada Ibu dosen Hadriana Das, dikarenakan ketika saya melakukan tag video ini lagi mati lampu. Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Beberapa penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis adalah: 1. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. 2. Keseimbangan pasar, dua macam produk. 3. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. 4. Fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan analisis pulang pokok. 5. Fungsi konsumsi dan tabungan. 6. Model penentuan pendapatan nasional. Tapi yang saya bahas cuma di poin 1 tadi, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang dimana fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Sedangkan fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Langsung saja kita ke implementasi langsungnya. Oke, ini adalah fungsi. Di sini ada fungsi bentuk dasar dari fungsi permintaan, yaitu B sama dengan A kurang B kali Q, atau Q sama dengan A kurang BP, yang dimana P-nya ini adalah harga barang per unit, Q-nya adalah jumlah barang yang diminta, A-nya adalah angka konstanta, B-nya adalah koefisien kecenderungan yang negatif karena sifatnya berbanding terbalik. Rumus mencarinya yaitu Q-nya dikurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 kurang P1. Contoh implementasinya yaitu ketika harga barang 16.000 per unit, permintaan rata-rata sebanyak 18 unit. Namun ketika harga barangnya 14.000 per unit, maka permintaan rata-rata menjadi 22 unit. Berapakah fungsi permintaan rata-rata? Di sini kita akan menentukan fungsi permintaannya, di mana ketika kita ingin melakukan proses permintaan lagi ke barang yang sama dengan unit yang berbeda dengan harga yang berbeda, kita hanya langsung memasukkan variabelnya ke hasil fungsi permintaan yang telah kita miliki. Oke, langsung saja kita cari fungsi permintaannya dengan cara rumusnya tadi kan yang ini. Nah, terus diketahui B1-nya itu 18 plus Q2 sama dengan 22, P1 sama dengan 16.000, P2 sama dengan
14. Yang dicari, yang kita inginkan ialah fungsi permintaannya. Kita langsung saja memasukkan variabel-variabel yang telah kita ketahui ini ke dalam rumus mencari ini. Di mana kita di sini di satunya kan 18 dibagi duanya tadi kan 22 dikurang 18 sama dengan P-nya dikurang P1. Wah, ini kenapa nih? P dikurang P Y P dikurang P1 nya itu tadi 16.000 per P2 nya kan 14.000 dikurang 12.000 dikurang P1 nya 16.000. Oke, selesai. Terus kita lakukan operasi kurangnya. P dikurang 18 kita tetapkan di sini P dikurang 18 dibagi 22 kurang 18 kan 4 sama dengan P kurang 6. Apa ini cok? P dikurang 16.000 bagi 14.000 dikurang 16.000 sama dengan 2.000. Terus kita kali silangkan di min 18 di min 18 dikali min 2.000 sama dengan P 16.000 dikali 4. Oke, di sini terus kita mendapatkan 2.000 terus ditambah min 2.000 dikali 18 min 2 kali berarti dia min 36.000 ya. Bukan 36.000 saja. 6.000 terus sama dengan P dikali 4 4P 4P dikurang 16.000 4 kali 16.000 4 kali 16 64.000 ya. Setelah itu kita memindahkan 36.000 ini sisi kiri, 36.000 ini ke sisi kanan. Min 2.000 P dengan 4 P dikurang 64.000 tambah 6.000. Kita copy saja supaya cepat. Ctrl C, Ctrl F. Di mana sini 64.000 tambah 36.000 itu 97.000 ya. 7.000. Terus key-nya kita
pindahkan ke ruas kanan menjadi kita copy saja ini supaya tidak terjadi kesalahan kali lagi. Dibagi min 2000, hasilnya yaitu Q sama dengan min 2004 pi kita kalkulator saja, susah coy. 4 dibagi 2000, 0,02, 0,002, ini negatif ya, negatif B tambah min 97.000 dibagi 2000 tadi, 97.000 dibagi 28,5, 48,5. Jadi hasilnya yaitu ini, Q-nya empat tiga lima. Oh, di sini ada kesalahan kalkulasi ya. Di sini harusnya kan di sini pindah ruas ya, harusnya pindah ruas itu jadi negatif 64 kurang 36 itu 58 kurang 30 28, berarti sisa 28.000. 28.000 dibagi 2000 kan 14 sini 14 di sini 8. Kalau yang P-nya aman ya, P-nya aman. Oke, jadi inilah rumus ya, inilah fungsi permintaan yang telah kita dapatkan dari bukan dari masalah, dari kasus barang per unit ini. Kita lanjut ke fungsi penawaran, yang dimana bentuk umum fungsi penawarannya yaitu Q sama dengan A plus BP. Rumus mencarinya sama dengan variabelnya sama juga. Kita langsung saja ke contoh kasusnya. Pada saat harga daging sapi 60.000, jumlah daging yang ditawarkan ialah 5.000 kilogram. Pada saat harga naik menjadi 80.000 rupiah, jumlah daging yang ditawarkan naik menjadi 6.000 kilogram. Fungsi penawarannya ialah ini, kita copy saja lagi ini, terus diketahui di satunya sama dengan, kita hilangkan saja 3 angka di belakang supaya lebih mudah ya, 5, Q2 nya sama dengan 6, terus P1 nya sama dengan P1 nya sama dengan 60, P2 nya sama dengan
80. Oke, di sini kita ambil oke. Terus kita memasukkan nilai variabel ini, nilai variabel ini ke dalam rumus ini. Kurang 5 per Q2-nya 6 dikurang Q1-nya 5 sama dengan P kurang P dikurang P1-nya 60 ya, 60 per P2-nya itu 80 kurang 10. Oke, selanjutnya kita lakukan operasi seperti biasa. Pi 6 kurang 5 menjadi 1, berarti kita tinggal Q kali kurang 5 sama dengan P kurang P60. Kita copy saja ini supaya tidak melakukan. Di sini menjadi 20. Terus kurang 5 kali 20 sama dengan C bangku F Selain kita kalikan Q kurang 5 dikali 20 menjadi 20 Q dikurang 100 sama dengan P dikurang 60. Terus 20 Q 100-nya kita pindahkan menjadi P kurang 6 P kurang 60 ditambah 100 seperti 20 Q sama dengan P ditambah 40 Q sama dengan dibagi P bagi 20 berarti 1/20 0,02 0,20 ya, 1/20. Oh astaga, 0,05 P ditambah 40 bagi 22. Oke, inilah solusi dari kasus harga daging ini dengan didapatnya fungsi penawaran. Itulah implementasi dari fungsi linear ke dalam bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu contoh implementasi dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.